Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, teman-teman, mungkin ini video terakhir saya tentang Pixel 8 di tahun 2025 nih. Saya lepas dulu cache-nya. Saya mau menjawab beberapa pertanyaan dan saya mau update beberapa hal terkait Pixel 8 ini ya. Terutama setelah mendapatkan update patch November. Yang pertama tentang update patch November dulu. Nah, jadi saya ngerasain ngeh langsung, padahal saya jarang sekali pakai, yaitu video saat malam hari atau saat low light atau saat pagi hari ketika matahari belum terlalu terang ya. Jadi saya tuh biasanya video malam-malam tuh biasa aja, normal, nggak ada hal-hal yang aneh kayak gitu ya. Tapi tadi pagi persis saya tuh habis ngerekam ya beberapa tadi pagi apa kemarin ya? Oh, kemarin. Saya habis ngerekam dan di situ saya baru ngerasain, oh iya, ternyata ada jitter ataupun gambar yang gimana ya? Ini seharusnya nggak terjadi gitu loh. Ini bisa kelihatan nggak ya? Nah, lihat bagian lampu-lampunya ya. Ketika dek dek langkah saya ke depan gitu jalan, dia ada kata dek 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 gitu. Padahal untuk suasana yang seperti ini cahaya cukup melimpah ya, nggak gelap-gelap banget, harusnya nggak terjadi. Tetapi ini saya ngerasain setelah update patch November dan ternyata ada yang ngerasain sama juga, dia laporan di DM Instagram saya. Tapi untuk fotografi nggak masalah ya, tidak ada masalah di unit saya, bagus-bagus saja, malah menurut saya bagus banget ya. Untuk fotografi di siang hari, cahaya melimpah itu sangat-sangat mantap sekali. Nah, untuk videonya di siang hari juga hampir tidak ada problem ya. Kalau cahayanya melimpah tuh HP apapun, bahkan untuk HP 3 jutaan ya, 3 jutaan, 2 jutaan tuh udah oke, teman-teman. Jadi komposisi utama dari sebuah video ya tentu pencahayaan. Kalau malam hari kalian, wah kok banyak noise, ya kalian beli lampu, beli lighting nih kayak gini. Saya pakai satu di atas, terus ini di samping ada dua lagi, dan di sana ada satu lagi untuk ambience-nya. Itu saya pakai 4 lighting ya, cuma untuk menerangi satu video ini. Nah, itu penting. Bahkan kamera-kamera yang saya pakai di kantor, itu kamera-kamera udah profesional semua, pun saya harus ngatur lightingnya teman-teman. Supaya apa? Supaya komposisinya bisa sesuai dengan mood dan konsep video yang akan kita buat. Nah, oke, itu sekilas aja ya tentang perkameraan setelah patch Desember. Yang jelas tadi itu satu problemnya ketika low light, HP ini agak ada glitch atau apa gitu ya ketika ada gerakan atau getaran. Ini di lensa utama ya dengan resolusi 4K sih harusnya. Oh iya, ini resolusi 4K. Noise-nya sih minim sekali noise ya ini kalau dilihat jernih. Cuman ya kalau pas ada gerakan ya kayak gitu. Dan kalau misalnya saya ubah ke lensa ultrawide, bentar ini ultrawide bukan ya? Kayaknya sih bukan ya, ini bukan ultrawide loh. Kalau misalnya saya pindahkan ke ultrawide, dia akan noise ya, karena bukaannya nggak sebagus di bukaan lensa utamanya. Ya wajarnya seperti itu. Oke, lalu yang saya rasakan berikutnya tentang patch Desember, sebenarnya mulai dari November kemarin, saya awalnya kan waktu video tentang Pixel 8 dibuat, saya ngerasain dan mengeluhkan bermain game Mobile Legends ini sangat nggak enak teman-teman. Bahkan saya sempat merasakan di Pixel 6a itu jauh lebih baik buat main game sekelas Mobile Legends aja. Ya memang Pixel bukan HP yang fokus atau diperuntukkan dengan gamingnya ya. Itu kita semua udah tahu dari awal. Dia tuh lebih, kalau kamera juga sebenarnya lebih ke manipulasi softwarenya sih ya kalau kamera. Karena HP di range budget yang sama dengan Pixel itu yang kameranya lebih baik tuh banyak. Nah, kali ini di patch November dan Desember untuk Pixel 8 dengan settingan yang ya menurut saya nggak ada banyak perubahan ya. Saya setting bagian ini nih. Ya seperti inilah, medium, standar, sedang, tinggi. Saya jarang pakai mentok rata kanan ya karena saya sadar diri aja. Sebenarnya bisa dipakai mentokin kanan, cuman kita harus pakai cooler. Nah, ini kan saya jarang pakai cooler, jadi saya mainnya segini aja. Kalau mau mentok bisa, misalnya saya pengen, wah pengen ngebut lah, pengen 120 fps, mentokin pakai cooler, aman, nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sini saya ngerasain lebih enak teman-teman di patch November dan Desember untuk bermain game Mobile Legends menggunakan
Pixel 8 tanpa cooler. Saya ngerasain, wah ini kayak gini nih harusnya Mobile Legend, jangan yang kayak kemarin-kemarin gitu ya. Ini ada teman saya yang ngundang buat rank. Nanti saya stop dulu ya, saya push rank dulu. Sekalian saya tunjukin deh nanti gamenya gimana. Ini saya sekalian liatin aja ya teman-teman, gimana main Mobile Legend di Pixel 8. It's okay, aman sejauh saya pakai beberapa minggu terakhir ya, nggak ada problem. Dan saya ngerasain suhunya lebih manusiawi ya, lebih terjaga, nggak kayak sebelumnya. Oh, mati saya. Nggak apa-apa. Sorry. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya ulasannya. Tadi udah tes main game dan aman-aman aja. HP-nya juga lebih bersahabat, suhunya nggak terlalu panas ya. Nggak seperti beberapa bulan yang lalu waktu masih pakai patch bulan Oktober. Nah, selanjutnya tentang refresh rate layar atau smooth display. Nah, jadi untuk Pixel 8 ini smooth display-nya kan udah 120 Hz ya. Nih, 120 Hz. Nah, saya sempat eksperimen dari dalam waktu 1 mingguan full itu setelah di patch November akhir-akhir ya. Itu saya nggak aktifin ini dan saya pakai tema hitam gitu ya. Ternyata itu boros banget, nggak tahu kenapa, aneh banget. Jadi di 1 minggu itu saya selalu kehabisan baterai dengan penggunaan normal ya, nggak saya lebih-lebihkan, nggak saya kurang-kurangi. Rutinitas saya sama terus ya selama 1 minggu itu. Itu mentok di jam 12, jam 2 itu udah di bawah 30%. Saya pikir apanya yang salah, apa ada pengaturan saya yang saya salah aktifkan atau saya lupa menonaktifkan suatu pengaturan ya, tapi perasaan yang enggak sih, normal-normal saja. Dan setelah 1 minggu terlewat, saya benar-benar pastiin itu sehari saya bisa cas 3 kali. Ya kadang game sesekali, kadang nggak main game juga, tapi ya pasti selalu seperti itu. Setelah patch Desember sampai datang di device saya ini, saya langsung install dan 3 hari pertama itu HP-nya nggak enak banget dipakai teman-teman. Jadi semuanya rasanya tuh nggak dipakai apa-apa kayak gini, buat scroll aja tuh panas. Ya panasnya tuh anget ya, toleransinya tuh anget aja, nggak sampai yang nggak nyaman dipegang gitu. Kalau dibandingkan Xperia masih mending ini, tapi itu lebih panas daripada biasanya kayak gitu. Nah 3 hari pertama tuh, nah setelah itu saya iseng aktifin lah smooth display sepanjang hari dengan temanya tema putih otomatis ya. Nah ini saya udah kurang lebih 5 atau 4 harian ya saya aktifin smooth display, 1 minggu lebih. Ternyata lebih awet, nggak tahu kenapa, aneh banget. Nah untuk mode tema gelapnya pakai otomatis ya, jadi kalau udah sini kan saya jadwalkan kalau udah jam 15.30 tema gelap aktif, kalau udah jam 4.30 pagi tema gelapnya akan nonaktif jadi tema terang kayak gitu. Jadi kalau siang saya pakai tema terang, kalau malam pakai tema gelap, gitulah intinya. Selalu seperti itu dan ini awet banget baterainya, gila teman-teman. Nggak tahu salahnya di mana. Kenapa malah 120 Hz-nya jauh lebih optimal di pengaturan baterainya? Atau patch Desember ini di 3 hari pertama waktu itu ya masih penyesuaian dengan kebiasaan pemakaian saya. Mungkin ya bisa jadi karena Pixel seperti itu, dia metodenya mempelajari kebiasaan kita, dia baterainya juga akan menyesuaikan apakah ini polanya itu bagaimana, dia akan mempelajari itu. Dan ya ini udah semingguan lebih saya pakai 120 Hz terus dan sangat nyaman sih, memang beda ya rasanya tuh buat scroll sangat nyaman sekali dan ternyata baterainya lebih awet. Nah itu fakta yang saya nggak bisa jelasin karena mungkin background yang berjalan dari sistem ini nggak bisa saya lihat, nggak bisa saya tunjukkan,
Tapi yang jelas di HP saya Pixel 8 seperti itu yang terjadi. Terlepas nanti akan boros lagi 2 minggu lagi atau kapan ya, nanti saya kabarkan lagi, mungkin di tahun 2026. Dan mungkin saya udah ganti HP ya semoga aja bisa Pixel 9a atau Pixel 9 buat nyobain, atau Pixel 7 Pro nih, saya belum nyobain sama sekali soalnya. Oke teman-teman, untuk berikutnya adalah tentang sinyal 5G. Nah, sinyal 5G XL ini luar biasa ya. Sinyal 5G XL ini sangat-sangat stabil di kota Semarang. Saya udah bilang di video sebelumnya ya. Ini kecepatannya kalau jam-jam segini ini nggak banyak yang pakai. Ini lumayan ya, lumayan ngebut nih, 130, 120 kayak gitu. Nanti stabilnya biasanya di 100-an lah. Nah ini 113 nih. Untuk downloadnya ya standarnya segini sih biasanya. Nah ini kalau Telkomsel saya belum dapat nih sinyal 5G di tempat saya. Ini kalau yang 5G-nya XL saya udah coba di lingkaran Jawa Tengah itu sepanjang dari sini nih, dari kota Semarang. Kalau lingkaran bawah ini ya Semarang, Ungaran, Salatiga, Solo, dan Jogja, terakhir di Jogja. Nah, lewat Magelang sini juga 5G-nya full. Itu luar biasa. Malah yang aneh, saya sempat ke Jakarta beberapa minggu yang lalu, itu di beberapa lokasi saya nggak dapat jaringan 5G. Ya, mungkin di Jakarta dia merasa kalah saing nih sama fiber optik atau sama internet-internet lain. Ya udahlah dia menyisir kota-kota yang menengah ya, kota-kota yang kepadatannya nggak terlalu ramai gitu. Ya, itu info untuk sinyal jaringan 5G XL. Ini berjalan dengan baik. Paketnya sih ya mirip-mirip kayak Telkomsel sebenarnya, nggak murah-murah banget, tapi ya lumayan lah buat nyicipin 5G. Ini emailnya Rewrite, saya udah berkali-kali bilang ini emailnya Rewrite. Rewrite-nya pakai iPhone XR kalau nggak salah, inget ya. Tapi dia pakai email yang belum 5G HP-nya, dan itu bisa 5G. Jadi mau Rewrite pakai email yang 5G atau belum, kalau HP-nya di sini modemnya sudah ada 5G-nya, secara teknis harusnya bisa menangkap jaringan 5G. Oke, clear ya teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang Google Pixel 8 untuk layar yang takut green line atau takut shadow atau apa, ya jangan ambil Pixel 8. Itu aja pesan saya. Daripada kalian bingung apa, ambil seri-seri setelahnya atau seri-seri yang lebih baru, Pixel 10 series, Pixel 8 Pro misalnya. Nah, 8 Pro ini hampir tidak ada keluhannya di layar. Itu aman kalau kalian mau beli. Kalau Pixel 8 memang beberapa, terutama yang awal-awal ya, itu memang sudah banyak yang kena ya. Terus mengeluhkan hal itu dan Google memperpanjang garansinya. Jadi dengan Google memperpanjang garansi kan berarti memang produk dari awal produksi memang sudah ada indikasi tersebut ya. Jadi teman-teman yang khawatir, takut, ragu, langsung skip aja Pixel 8, nggak usah diambil. Saran saya mungkin ke 8 Pro, 7 Pro, atau Pixel 9 series, 9 Pro XL, Pixel 10. Itu jauh lebih aman untuk saat ini. Karena kan belum banyak yang pakai ya mungkin di Indonesia. Ya pengguna umum seperti saya yang masih mendang-mending belum banyak yang pakai. Tapi ya semoga aja aman-aman saja ya. Terima kasih telah membersamai saya bersama dengan Pixel 8. Apakah HP ini akan saya jual? Kemungkinan iya, kemungkinan belum. Ya nggak tahu kapan ya, tapi ada kemungkinan saya jual. Setelah saya dapat inceran HP lagi, mungkin 7 Pro, mungkin juga 8 Pro, untuk saya jadi bahan review lagi di konten berikutnya, dan juga untuk jadi HP daily driver. Jadi buat informasi aja teman-teman, kalau saya pakai Pixel, ketika saya review, itu hampir 80% jadi HP utama saya. Ya bisa yang lama-lama juga, kecuali saat saya pegang 2 HP. Tapi rata-rata HP Pixel yang saya pakai untuk kebutuhan semua pekerjaan saya, editing, gaming, terus kantoran ya, WA dan lain-lain, streaming, YouTube dan semuanya. Bahkan buat konten saya pakai ini, uploadnya di Instagram juga pakai ini. Saya nggak punya waktu buat rekam di Pixel 8 terus dikirim ke iPhone misalnya. Ini saya lagi nggak punya iPhone ya. Terus saya upload semua kontennya ke sosial media pakai HP lain atau pakai iPhone. Itu saya nggak punya waktu seperti itu. Saya rekam, edit dikit kalau misalnya mau nambahin lagu atau apa, upload, udah selesai. Nggak ada settingan-settingan apapun. Semuanya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.